Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Perspektif antara rakyat terlatih dan Pam Swakarsa. Posisi Ratih dan Pam Swakarsa sama, berada di seberang rakyat yang menginginkan reformasi total. Rakyat terlatih punya dua citra berlawanan. Pertama, ia sosok aparat keamanan tidak resmi, punya wewenang menangkap orang, tapi tak jelas adakah mereka terlihat oleh sumpah prajurit. Karena itu masyarakat cemas bila mereka overacting dalam menjalankan tugas. Tangkap dulu, urusan kemudian. Citra kedua muncul dari akronimnya Ratih. Sesuatu yang feminin, cantik gemulai, tidak berbahaya, selalu diharapkan kehadirannya. Ingat saja nama salah satu dewi dalam cerita wayang Jawa, Dewi Kamaratih, istri Dewa Kamajaya, sepasang dewa-dewi pelindung asmara. Citra pertama tak bisa dilepaskan dari pengalaman kita bersama yang belum lama terjadi, soal pengamanan Swakarsa untuk sidang istimewa MPR. Pemerintah atau polisi membentuk pengaman atau PAM Swakarsa terdiri dari pemuda Pancamarga dan pemuda Pancasila. Tapi muncullah kemudian PAM Swakarsa swasta. Sebagian datang dari luar Jakarta, menyatakan ikut menjaga suksesnya sidang istimewa MPR. Yang swasta ini terkesan provokatif karena bersenjata bambu dan sebagian diperuncing. Terjadilah paradoks, niat menjaga keamanan justru menimbulkan ketegangan. Dalam kondisi ketika sebagian besar rakyat tidak menaruh simpati kepada aparat keamanan, tak mudah buat aparat melerai massa tanpa mendapat reaksi keras. Bila aparat yang resmi saja dihadapi secara tidak simpatik, apalagi Pam Swakarsa yang swasta itu, dan begitulah yang terjadi. Bukan Dewi Ratih. Bila nanti rencana berjalan, dalam waktu dekat kita akan melihat sejumlah rakyat terlatih di sejumlah jalan dan sudut Jakarta. Mereka ditugaskan menjaga keamanan. Ini jelas bermanfaat ketika kriminalitas di sebagian ibu kota sulit ditoleransi lagi dan aparat tak berdaya atau kurang tenaga katanya. Bisa jadi Ratih sukses, bisa juga tidak. Yang jelas 40.000 atau dari 70.000 yang direncanakan rakyat terlatih yang bakal disiapkan melawan kriminalitas bukan barometer sukses tidaknya rakyat terlatih yang bakal ikut menjaga pemilu nanti, andai ada pemilu sebagaimana direncanakan. Di sini ada muatan politik, ada potensi konflik yang besar karena banyak partai terlibat, dan jangan melupakan Golkar yang bagaimanapun masih menguasai pemerintahan. Dan karena itu merasa bahwa Ratih berdiri di pihaknya. Rakyat terlatih memang bukan Pam Swakarsa resmi apalagi tidak resmi, tapi posisi yang ditempatinya dalam kondisi politik seperti sekarang sama, berada di seberang masyarakat yang menginginkan politik kekuasaan tak dipraktekkan lagi. Itu semua ditambah kenyataan bahwa belakangan ini massa mudah bergerak spontan melakukan apapun bila ada peluang. Ratih bukan sesuatu yang cantik gemulai,
melainkan lebih mirip provokator yang bisa memancing kerusuhan. Persoalannya, bila hendak menjaga stabilitas nasional agar pemilu sukses, menurut hemat majalah ini, bagaimana menemukan sumber persoalan sebenarnya, dan itu lagi-lagi adalah kredibilitas dan wibawa pemerintah, dan karena itu juga aparat keamanannya yang merosot. Pemerintah dianggap tidak serius memberikan jaminan hidup aman bagi warga negara karena dinilai tak adil menangani kriminalitas murni maupun yang bermuatan politik. Tak perlu diurai lagi, sudah menjadi rahasia umum rumah judi digerebek dan tak lama kemudian aktif lagi, dan orangnya itu juga. Lebih serius, dan peristiwa 27 Juli 1996 sampai kerusuhan Kupang belum juga jelas duduk perkaranya. Karena itu masyarakat punya asumsi-asumsi sendiri. Jangan pula dilupakan nasib belasan korban penculikan yang hingga kini tak jelas rimbanya. Maka persoalannya bukan karena kita cuma punya sekitar 200.000 polisi untuk 200 juta penduduk. Jumlah ini memang tak memenuhi standar, tapi seorang polisi berwibawa jelas akan didukung masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan 100 polisi yang tak dipercaya masyarakat minimal dicuekin kalau tak dimusuhi. Walhasil, selama krisis itu belum teratasi, menutupi lemahnya kinerja lembaga dan institusi yang konstitusional dengan yang ekstra konstitusional, bagaikan memoles wajah agar tampak segar, sementara itu kaki penuh borok. Akan lebih menaikkan wibawa pemerintah bila upaya memberdayakan institusinya dilakukan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan PR yang bertumpuk itu. Dari peristiwa 27 Juli 1996, penculikan sampai penembakan Trisakti dan kerusuhan Kupang, memendam masalah yang menyangkut rasa keadilan hukum masyarakat, hanya memupuk rasa curiga, dan sebuah masyarakat yang curiga sulit percaya kepada apapun, juga terhadap rakyat terlatih. Lebih baik ratih seperti kata banyak pihak, dibatalkan saja. D dan R, 19 Desember 1998, halaman 4.